they were my gods. You know, Neil Peart was my god at that point. Our next guest is one of the greatest drummers in all of rock and roll. Neil Peart. Neil Peart. Neil Peart. Please welcome Neil Peart. Neil Peart, the Professor. That's the way it was. Ya, dia adalah guru dari guru drum dan idola dari drummer-drummer idola kita lah. Drummer idola kita juga ngidolain dia gitu. Neil memang bukan tipikal siswa juara kelas, tapi rasa ingin tahunya luar biasa. Dia lebih tertarik kepada dunia luar, pada radio, lirik lagu, dan buku-buku, daripada angka rapor atau peringkat sekolah. Buat lebih mengenal siapa dan bagaimana Neil Peart, yuk kita mulai videonya. Neil Elwood Peart lahir pada tanggal 12 September tahun 52 di Hamilton, Ontario, Kanada. Sebagai anak sulung dari Glenn dan Betty Peart, di awal kehidupannya, Neil dan keluarganya tinggal di sebuah peternakan susu, tempat yang kemudian melekat kuat dalam memorinya. Ia mengenang lumbung yang remang-remang beraroma jerami dan kotoran sapi. Menjadi kesan awal yang tertanam, dan kemudian dalam hidupku, peternakan susu selalu terasa seperti rumah. Kemanapun aku bepergian, dari Swiss hingga Senegal, kenangan terdalamku selalu dipicu oleh kotoran sapi, kenangnya. Tak lama setelah kelahiran adik laki-lakinya, Denny, keluarga Peart pindah ke kota St. Catharines, sebuah kota kecil yang tenang di Ontario, dan disinilah Neil menghabiskan sisa masa kecilnya. Neil adalah anak sulung dari 4 bersaudara. Dia memiliki seorang adik laki-laki dan 2 adik perempuan. Masa kecilnya penuh dengan petualangan. Mulai dari bermain di halaman belakang yang dikelilingi pohon pir dan ladang jagung, hingga bersepeda dan menjelajahi alam sekitar bersama teman-temannya, yang diwarnai dengan beberapa insiden kecil, jatuh dari sepeda, terluka, dan lain-lain. Tapi Neil tetap aktif dan penuh semangat. I started reading frantically, but kind of methodically, trying to gather all kinds of fiction, trying to fill in the gaps in my education. Lingkungan masa kecil Neil di Port Dolly House sangat mendukung perkembangan imajinasi dan rasa ingin tahunya. Dengan berbagai kegiatan seperti bermain hoki, berenang di danau, dan bersepeda ke tempat-tempat seperti Paradise Valley dan Bulls Falls. Dia juga mengenang neneknya yang disiplin namun penuh kasih sayang, yang sering merawatnya dan mengajarinya hal-hal sederhana, seperti lagu-lagu rohani dan cerita tentang burung-burung. Neil mulai bersekolah di MacArthur School dan kemudian Gracefield School, di mana dia mengalami masa kanak-kanak yang bahagia dan penuh kebebasan untuk mengeksplorasi dunia di sekitarnya. A lot of my obsessions actually grew up around a reaction to touring and the tedium of it. Kenangan masa kecil ini membentuk dasar bagi sifat petualang dan kecintaannya pada perjalanan, yang kemudian menjadi bagian penting dalam hidupnya. I mean, dude, what drummer, or fuck, not even a drummer, you just, air drummer, playing Tom Sawyer, dude, I mean, the guy's fucking badass, you know. Neil Peart tumbuh dalam keluarga berkecukupan, hangat, dan penuh kerja keras, di mana musik selalu menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Ayahnya adalah pecinta musik yang selalu menyalakan radio sejak pagi hingga malam, sehingga Neil terbiasa mendengarkan berbagai jenis musik sejak kecil. Neil juga sangat terinspirasi oleh acara televisi Ozzie and Harriet. Dia terpesona dengan penampilan Ricky Nelson yang bernyanyi di depan penonton perempuan yang berteriak histeris. Singkat cerita, dunia Neil semakin luas saat ibunya memberikan sebuah radio transistor kecil. Neil mengingat duduk di anak tangga depan rumah, memegang radio yang merupakan barang paling berharga baginya, dan dengan tekun mencari stasiun Top 40 AM dari berbagai kota sekitar, mulai dari R&B dan musik-musik pop lainnya. Dan secara nggak langsung, genre-genre ini juga punya pengaruh yang cukup kuat bagi Neil Peart.
Seiring bertambahnya usia, dengan kesehariannya yang selalu mendengarkan jazz big band seperti Glenn Miller, Duke Ellington, dan Count Basie, perlahan-lahan hal ini mulai terekam di kepala Neil. Ketertarikan Neil terhadap alat musik ritmis ini semakin kuat saat suatu malam ia menonton The Gene Krupa Story di televisi. Dia semakin terpikat oleh drum bukan hanya sebagai alat musik, tetapi sebagai wujud karakter, karisma, dan jiwa yang bebas. Dan dari momen itulah keinginan Neil untuk bermain drum semakin kuat. Pada awalnya, bukan drum atau gitar yang dipelajari oleh Neil, melainkan piano. Walaupun nggak terlalu antusias, tapi Neil menikmati prosesnya. Dan setelah beberapa kali sesi pelajaran pianonya, akhirnya harapannya terwujud dengan hadiah stick drum dan drum pad dari orang tuanya. Ditambah dengan pelajaran drum yang didapat dari seorang instruktur yang juga banyak memberikan dorongan bagi kemajuan Neil. Seorang instruktur yang bernama Don George. Saat itu, Neil berumur 13 tahun, dan mulai dari sinilah Neil belajar dasar dan sight reading. Singkat cerita lagi, Neil mendapatkan drum set pertamanya saat ulang tahunnya yang ke-14. Orang tuanya memberinya satu set drum sederhana yang menjadi awal dari segalanya. Di akhir tahun 50-an, jazz mulai meredup. Musik gaya baru yang lebih agresif dengan dentuman drum dan raungan gitar listrik mulai merebut perhatian anak muda. Di satu sisi, dua aliran musik yang cukup kontras ini mempunyai pengaruh yang cukup kuat bagi generasi pada saat itu. Dan rock and roll lahir sebagai pemberontakan baru. Saat dunia berubah, Neil ikut mendengarkan. Neil mulai menemukan inspirasi baru dari para drummer generasi kedua Inggris. Dia terpesona oleh teknik liar Mitch Mitchell yang tampil bersama Jimi Hendrix. Kehebohan tak terkendali Keith Moon dari The Who, dan groove penuh warna dari Ginger Baker bersama Cream. Setelah bertahun-tahun mengasah kemampuan dan terinspirasi dari para drummer legendaris, Neil Peart pun siap untuk mulai mengejar mimpinya di dunia musik. Awalnya dia bermain di beberapa band lokal di Ontario, termasuk band yang cukup serius yang bernama GR Float. Tapi, karir musiknya belum menemukan arah yang pasti. Mulai dari tampil di acara komunitas atau pesta sekolah dan terus menjajaki panggung-panggung di St. Catherine sambil bekerja di toko suku cadang milik ayahnya. Tapi perlahan Neil mulai merasa dunianya terlalu sempit. Dan jika bertahan di sini, karirnya tidak akan berkembang. Lambat laun, menjelang akhir tahun 60-an, di saat Neil berusia 17 tahun, dia pun semakin merasa frustasi. Lingkungan kecil tempat dia tinggal terasa seperti sangkar, dan dia harus keluar melihat dunia luar, keluar dari St. Catharines. Di usianya yang ke-18 tahun, di sekitaran tahun 71, Neil mengambil keputusan besar. Ia pergi ke London, Inggris, yang saat itu menjadi pusat dunia musik rock. Dengan mimpi besar dan sedikit uang, Neil berangkat sambil berharap menemukan jalan di sana. I had to work so hard to learn so many things, but I was relentless in terms of determination. And with traveling, when I've got a day, I'm tempted by what's the most excellent thing I can do, which might be way too far, way too long, but I'm going to go for that because it's the most excellent thing. London di awal 70-an adalah medan tempur bagi para pemimpi musik. Sebuah kota yang dipenuhi ambisi, persaingan, dan harapan. Tapi nggak jarang hal ini juga seringkali berujung pada kekecewaan. Di tengah gegap gempita era keemasan rock, hanya sedikit yang benar-benar mampu menembus dinding tebal industri musik Inggris yang keras.
Walaupun Inggris sedang dalam euforia musik rock dengan band-band seperti Led Zeppelin, The Who, dan Deep Purple, Neil yang masih muda dan minim pengalaman kesulitan menembus dunia musik yang keras dan penuh persaingan. Belum lagi ditambah perjuangan Neil untuk bertahan hidup. Kerja serabutan mulai dari toko musik hingga menjual peralatan rumah tangga, apalagi menjalani hari-hari sulit di mana ia harus memilih antara makan atau membayar sewa kamar. Dan setelah hampir 2 tahun berjuang tanpa hasil, Neil akhirnya menyerah dan kembali ke Kanada. Mungkin dari luar terlihat seperti kegagalan, tapi dalam diam, Neil membawa pulang sesuatu yang lebih berharga. Kedewasaan, ketangguhan, dan rasa lapar yang lebih dalam untuk membuktikan dirinya. Pada bulan Desember tahun 72, Neil Peart memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya di St. Catharines setelah hampir 2 tahun berjuang di London, Inggris. Meskipun sedikit patah hati karena karir musiknya di sana tidak berkembang seperti yang diharapkan, Neil belum menyerah pada mimpinya. Ia kembali ke Kanada dengan tekad baru untuk membangun karir musiknya dari awal. Setibanya di St. Catharines, Neil mulai bermain di beberapa band lokal, termasuk sebuah band yang bernama Hush. Kok agak-agak mirip gitu namanya. Yang cukup aktif di kancah musik di wilayah Southern Ontario. Sempat bekerja di The Same Record Man, sebuah toko musik tempat dia bertemu cinta pertamanya, Jiki Taylor. Dan mau nggak mau, dia juga harus kembali membantu di toko perlengkapan pertanian milik ayahnya, sebagai manajer suku cadang. Tapi Neil terus berusaha mencari peluang yang lebih besar dan lebih serius, dan tanpa sadar mempersiapkan dirinya untuk babak besar yang segera datang dalam hidupnya. Karena tak lama setelah kembali ke Kanada, tawaran itu datang. Sebuah audisi kecil dari sebuah band kecil yang juga sedang mencari arah. Semuanya hanya tinggal menunggu waktu untuk sebuah pertemuan yang akan mengubah hidup Neil Peart untuk selamanya. Pertemuan dengan sebuah band yang bernama Rush.